Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pendengar setia Bincang Hangat bersama RAB. Kembali lagi nih bersama podcast Bincang Hangat RAB pada episode yang ketiga di season yang kedua. Nah, pada episode kali ini podcast akan saya pandu. Kenalin, nama saya Talidah Kurtu Aini, biasa dipanggil Aini dari Vokasi angkatan tahun 2019. Nah, pada episode kali ini tentunya saya nggak sendiri. Saya akan pasti ditemani teman-teman saya yang luar biasa nih. Oke, langsung saja kita sambut. Yang pertama ada Udevina. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada U Erika. Halo Erika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya di tengah pandemi kayak gini ya masih diberi kesehatan ya sangat bersyukur sekali sih. Iya, iya, bener banget. Kesehatan emang nomor satu. Bu Erika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini juga sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Oke, kesibukannya lagi ngapain nih? Lagi liburan sekarang, Bu Erika? Liburan ini kan udah nggak ada aktivitas akademik ya. Jadi ya liburannya diisi dengan waktu dengan keluarga, terus juga ada ngerjain kegiatan-kegiatan organisasi, ngerjain proker gitu. Wah, Masya Allah. Kalau udah Vina, kesibukannya apa nih? Iya, sama kayak bantu-bantu di rumah, masak, terus masih berkutat mengerjakan proker-proker di rumah Amal Brawijaya kita tercinta. Luar biasa nih, emang staff-staff RAB itu kerja keras semua. Oke, pada episode kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang inner child. Jadi, inner child ini belakangan ini tuh lagi hits banget gitu, lagi in di masyarakat gitu. Nah, menurut teman-teman nih, pengertian dari inner child sendiri itu apa sih, Bu Erika? Nah, jadi ini dari Ane cari-cari di jurnal ya. Jadi sebenarnya kita semua itu punya inner child. Nah, apa sih inner child itu? Nah, dia itu kumpulan atau akumulasi gitu loh dari peristiwa baik ataupun buruk yang kita alami ketika anak-anak. Nah, dari peristiwa yang kita alami itu secara tidak langsung pengalaman kita itu akan tertanam gitu loh di alam bawah sadar kita hingga kita dewasa dan jadi memori jangka panjang. Jadi dia itu punya pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian kita dan bagaimana cara kita bersikap terhadap sesuatu. Gitu. Nah, ya benar-benar. Jadi inner child sendiri itu adalah sesuatu yang terjadi pada saat masa lalu atau masa kecil kita gitu yang akan berpengaruh kepada pertumbuhan kita saat dewasa nanti. Oke. Kalau dari penyebab inner child sendiri itu apa sih, Udevina? Nah, itu kan tadi sudah kita ketahui kan bagaimana definisi dari inner child sendiri. Nah, sebenarnya inner child sendiri itu kan ada uh, yang positif dan ada yang negatif ya. Jadi dampaknya itu penyebabnya itu sangat beragam gitu kan penyebab dari inner child ini. Misalkan kalau yang uh, inner child yang positif itu misalkan kita menjadi suka kebersihan, habis itu menjadi ambisius. Mungkin bisa jadi dulu pada kenangan masa kecilnya waktu dulu masa kecil itu dulu dia kayak kotor sedikit itu dimarahin atau ditegur gitu. Jangan jangan kayak gini. Sementara kalau misalkan yang dia kenapa dia bisa ambisius sekarang mungkin dulu itu dia termotivasi akan suatu hal atau kalau nilainya jelek dia uh, dipush untuk terus kamu harus menjadi yang terbaik akan menjadi orang sukses dan lain sebagainya gitu.
Juga ada lebih banyak sih kalau inner child yang dampaknya itu menyebabkan apa ya, saat ini menjadi negatif person gitu, kayak gampang marah, terus habis itu manja. Mungkin ya banyak sekali lah faktor penyebab-penyebabnya, kayak perundungan, pembulian, atau suka dimarahin gitu sih. Iya, iya, bener banget, bener banget. Jadi emang sesuatu hal yang kita terima atau kita alami di masa kecil itu sangat berpengaruh banget ya, terhadap perkembangan kita nantinya. Nah, iya, betul. Oke, oke. Kalau ini kan kita udah tahu penyebabnya nih. Nah, dampak dari inner child sendiri itu apa sih, Bu Erika? Ya, jadi kayak yang udah dijelasin sama Devina tadi ya, kan penyebabnya bisa berupa mungkin positif yang terlalu berlebihan atau mungkin karena adanya pengalaman yang kurang menyenangkan, menyakitkan atau bahkan sampai membuat trauma gitu ya. Nah, kalau inner child kita itu mengalami pengalaman-pengalaman yang sampai membuat trauma gitu membekas pada kita itu, inner child kita itu akan terluka. Kalau ini tidak kita atasi, bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama ketika kita itu sudah dewasa. Nah, terus kan inner child itu kan tadi udah dijelasin juga ya, ada inner child yang positif, tapi positifnya itu yang memang sesuai takaran. Nah, itu bisa membantu kita untuk berkembang jadi pribadi yang lebih baik di masa depan ketika kita dewasa. Tapi kalau inner child-nya itu yang sampai membuat terluka, nah ini dapat mengganggu kepribadian kita, membuat masalah yang lebih besar. Nah, ini Ani ngutip ya dari Maxine Harley. Beliau itu seorang psikotropis, jadi ada beberapa tanda atau akibat dari inner child yang terluka gitu. Di antaranya itu kayak rasa rendah diri atau insecure gitu ya. Terus suasana hati nggak stabil, cenderung emosional, kurang bisa membedakan mana yang serius, mana yang bercanda, kayak masalah identitas, komitmen, kurang percaya diri, sering berbohong. Dan kalau sampai tingkatnya yang sangat parah gitu ya, sampai tingkat ekstrim, itu bisa membuat seseorang menjadi suka memberontak gitu. Bahkan bisa sampai membuat pribadi yang suka menindas gitu. Oke, oke, mantap sekali jawabannya. Agak serius banget ya kalau emang tidak diatasi secara tepat gitu. Kalau cara mengatasinya sendiri gimana tuh, Bu Devina? Nah, banyak sekali cara untuk mengatasi inner child ini. Yang paling pertama itu sadar dan menerima adanya inner child kita. Gak usah denial kalau enggak lah, aku nggak punya masa lalu kelam atau apa yang membuat aku kayak gini. Sadar dulu, terima, oh iya, ini Devina yang masa lalu, misalkan kayak gini. Ya, aku menerima kamu apa adanya. Terus aku menerima kamu, dan kamu yang dulu adalah kamu yang dulu. Aku sekarang bertugas untuk memperbaiki diriku sendiri yang sekarang gitu. Ya dengerin dia apa kata inner child-nya. Dan itu tuh bisa membuat kita menjadi self care, terus lebih sayang kepada diri kita sendiri. Tahu kita triggernya apa, tahu kebutuhan diri kita sendiri apa gitu. Kalau emang butuhnya nangis ya nangis, kalau eh, nulis notes gitu. Kemudian ini ada lagi sih, meditasi, atau kalau kita sebagai muslim itu bisa juga kita menenangkan diri dengan berzikir, terus merenung, juga bisa melakukan iktikaf di masjid sambil zikir, sambil muhasabah diri gitu kan. Ya untuk menenangkan diri supaya kita bisa memiliki positive vibes gitu. Karena kan kita seharusnya mencintai diri kita sendiri, karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya kan. Jadi ya terimalah dirimu ini dan berusaha untuk terus menjadi yang lebih baik lagi.
Kemudian kalau emang inner child ini udah kita nggak bisa ngatasi karena kita kan juga terbatas itu kan ya kapasitasnya, itu bisa konsul kepada yang lebih berprofesional dalam hal untuk bisa segera mendapatkan pertolongan. Itu sih, Tapi pernah nggak sih atau sadar nggak sih kalau proses validasi atau proses berdamai dengan diri sendiri itu kadang nggak mudah, ya nggak sih? Jadi itu kadang, nggak mungkin aku gini, nggak mungkin aku gini gitu loh. Ya nggak sih? Benar. Emang proses berdamai diri sendiri itu tidaklah mudah, teman-teman. Kadang kita itu juga tidak mampu melakukannya sendiri gitu. Kita juga butuh bantuan dari orang lain kayak gitu. Dan ketika kita berhasil memahami diri kita sendiri, kita mengetahui itu diri kita sebenarnya tuh kayak gimana itu, kita akan bisa mengenali diri kita lebih baik gitu, bisa lebih menyayangi diri kita sendiri dan juga orang lain sehingga kita dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik. Nah, sekedar reminder nih ya teman-teman, dalam surat Al-A'raf ayat 11 itu Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum dia mengubah dirinya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa nih sekarang punya inner child yang kurang baik gitu, ya pertama kita emang harus menerima diri kita, keadaannya itu emang kayak gini, terus kita melakukan upgrade diri gitu ya, memperbaiki diri gitu. Insya Allah akan bisa menjadi pribadi atau individu yang jauh lebih baik lagi gitu teman-teman. Oke, kayaknya menarik banget nih ya pembicaraan kita pada kali ini. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Oke, saya kira sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk pembicara kita Udevina dan Uerika yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih Udevina dan Uerika. Ya, sama-sama. Terima kasih Waini. Terima kasih kembali. Oke teman-teman, sekian dari kami podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat pembicaraan kita pada kali ini. Dan sampai jumpa di podcast Bincang Hangat RAB di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.